Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jilan Fauzia. Saya dari 11 RPL 1. Sini saya akan menjelaskan tentang struktur hierarki basis data. Struktur hierarki basis data merupakan level suatu tingkatan untuk melihat data dalam sistem data base dan diwujudkan dalam sebuah data dengan sejumlah konsep yang dapat digunakan untuk membuat deskripsi dalam sebuah basis data. Model basis data merupakan kumpulan suatu basis data yang biasanya mewakili struktur basis data yang terdapat dalam basis data. Model basis data pada hakikatnya merupakan kumpulan-kumpulan perangkat konseptual yang dapat menggambarkan data, relasi data, makna semantik data, dan batasan data. Beberapa jenis model data. Yang pertama, model data file datar atau flat file data. Data flat file terdiri dari satu atau lebih file yang dapat dibaca, yang secara normal berbentuk format teks. Informasi pada suatu flat file tersimpan sebagai filenya memiliki panjang konstan atau panjang bervariasi yang dipisahkan beberapa karakter atau delimiter. Kelemahan, file tidak menggunakan struktur data dengan mudah dapat direlasikan, sulit untuk mengatur data secara efisien, dan menjamin akurasi. Dan program harus dikembangkan untuk mengatur data. Yang kedua, model data hierarki atau hierarchical data model. Basis data hierarki satu tingkat di atas basis data flat file. Dalam hal ini, kaitannya dengan kemampuan untuk menemukan dan memelihara relasi antar kelompok data. Arsitektur model hierarki berdasarkan konsep hubungan parent atau child. Pada model data hierarki, suatu row table atau table atau parent table berada pada struktur yang paling atas, terhubung ke child table yang dihubungkan dengan data. Kelebihan basis data hierarki: data dapat dengan mudah dilakukan retrieve. Integritas data tambah mudah dilakukan pengaturan. Kelemahan, pengguna harus sangat familiar dengan struktur basis data, terdiri redundansi data. Terjadi redundansi data. Yang ketiga, model data jaringan atau network data model merupakan perbaikan dari model basis data hierarki, yaitu dengan menambahkan kemampuan row table untuk melakukan share relationship dengan child table. Dalam hal ini, child table dapat melakukan akses terhadap child table. Tidak dibutuhkan lagi untuk mengakses root table terlebih dahulu.
Kelebihan data dapat dengan cepat diakses. User dapat mengakses data dimulai dari beberapa tabel. Mudah untuk memodelkan basis data yang kompleks. Mudah untuk membentuk query yang kompleks dalam melakukan retrieve data. Kelemahan, struktur basis datanya tidak mudah untuk melakukan modifikasi. Perubahan struktur basis data yang telah didefinisikan akan mempengaruhi program aplikasi yang mengakses baris data, dan user harus memahami struktur basis data. Yang keempat adalah model data relasional atau relational data model. Model basis data relasional merupakan model data yang paling populer banyak digunakan sekarang ini. Tabel terdiri dari barisan dan kolom. Baris adalah merepresentasikan tuple atau record pada tabel, dan kolom mempresentasikan file pada tabel. Tabel dapat berhubungan dengan tabel yang lain menggunakan kunci. Kelebihan, data sangat cepat diakses dan lebih akurat, mudah untuk membangun dan memodifikasi program aplikasi. Kelemahan, user harus familiar dengan relasi antara tabel. User harus belajar SQL. Yang kelima, model data keterhubungan entitas atau Entity Relationship Data Model. Menjelaskan hubungan antar data dalam sistem basis data berdasarkan suatu persepsi. Relasi antara objek dihasilkan dengan menggunakan simbol-simbol grafis tertentu. Kelebihan, keamanan basis data lebih baik, kebebasan data, basis data skala besar lebih efisien. Kelemahan, sistem lebih rumit, kekurangan pada kebebasan struktural. Yang keenam, model data berorientasi objek. Model baris data berorientasi objek adalah suatu model basis data di mana data didefinisikan, disimpan, dan diakses menggunakan pemrograman berorientasi objek. Basis data ini didefinisikan dengan menggunakan bahasa pemrograman berorientasi objek, yaitu bahasa Java. Kelebihan, programmer hanya dibutuhkan memahami konsep berorientasi objek untuk mengkombinasikan konsep berorientasi objek dengan basis data relasional secara teoritis untuk mengatur objek. Kelemahan, user harus memahami konsep berorientasi objek karena basis data ini tidak dapat bekerja dengan metode pemrograman relasional. Sekian dari saya, maaf bila masih ada kekurangan kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.